Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pembelajaran Mendengar atau Menyimak di Kelas Rendah. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan apa itu menyimak. Menyimak merupakan suatu kegiatan yang disengaja melalui proses mendengar untuk memahami bunyi-bunyi bahasa. Sedangkan mendengar adalah suatu kegiatan yang dilakukan hanya sekedar tahu tetapi tidak memahami bunyi-bunyi bahasa yang disimak. Tujuan menyimak. Tujuan utama dalam menyimak adalah menangkap, memahami, atau menghayati pesan, isi, gagasan yang bersifat dalam bahan simakan. Adapun tujuan menyimak menurut pendapat Jago Tarigan pada tahun 1990, yaitu yang pertama, mendapatkan fakta, yang kedua, menganalisis fakta, yang ketiga, mengevaluasi fakta, yang keempat, mendapatkan informasi, yang kelima, menghibur diri, dan yang keenam, meningkatkan kemampuan dalam berbicara. Pada saat mendengar, penyimak berusaha untuk menangkap dengan baik apa yang mereka dengar. Hal ini sangatlah dibutuhkan pendengaran yang peka dan perhatian terpusat. Dalam memusatkan perhatian, sangatlah penting dalam menyimak, baik itu pada saat atau sebelum proses menyimak berlangsung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis menyimak. Ada beberapa jenis-jenis menyimak yang perlu kamu ketahui, yaitu yang pertama, menyimak tanpa reaksi. Menyimak tanpa reaksi ini penyimak mendengarkan sesuatu berupa suara tetapi yang bersangkutan tidak memberikan reaksi apa-apa. Yang kedua ini menyimak terputus-putus. Menyimak terputus-putus ini penyimak sebentar-bentar menyimak, sebentar-bentar tidak menyimak. Yang ketiga itu menyimak terpusat, pikiran penyimak terpusat pada sesuatu. Yang keempat itu penyimak pasif. Penyimak pasif ini sama seperti penyimak tanpa reaksi. Dalam penyimak pasif ini tetapi sedikit ada reaksi. Yang kelima, menyimak dangkal. Menyimak dangkal yaitu menangkap sebagian isi simakan. Yang keenam itu menyimak untuk membandingkan. Penyimak menyimak suatu pesan, kemudian membandingkan pesan itu dengan pengalaman dan pengetahuan penyimak. Yang ketujuh itu menyimak secara kritis. Menyimak menganalisis secara kritis materi yang disampaikan. Baiklah, saya Rosa Aulia Putri Baru sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu metode pembelajaran menyimak. Terbagi 9. Yang pertama ada metode simak ulang ucap atau metode integratif. Biasanya digunakan untuk memperkenalkan bunyi bahasa dan cara pengucapannya, mengintegrasikan keterampilan menyimak dan berbicara. Metode ini biasanya digunakan pada kelas rendah atau sekolah dasar. Metode ini masuk pada pembelajaran bahasa dan sastra dan lebih condong pada ekspresi atau keterampilan berbicara. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan seorang guru sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai model pembelajaran membacakan atau memutar rekaman bunyi bahasa tersebut seperti fenom, kata mutiara, puisi pendek dengan perlahan-lahan serta intonasi yang jelas dan tepat. Yang kedua, siswa meniru ucapan guru. Di sini peniruan ini dapat dilakukan secara individu. Yang kedua, ada metode simak berkah. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, guru mempersiapkan deskripsi sesuatu benda tanpa menyebut namanya. Kemudian, deskripsi tersebut dikomunikasikan kepada siswa dan siswa mendengarkan serta menerka benda apa yang dimaksud oleh guru. Misal, guru berkata bentuknya kecil, bulat, panjang, serta lurus. Bagian depan dibuat runcing, dapat digunakan untuk menulis. Siswa pun menjawab itu adalah pensil. Yang ketiga ada metode simak tulis. Di sini langkah-langkah yang dapat dilakukan. Pertama, metode simak tulis dikenal dengan dikte atau imlak. Guru mempersiapkan bahan-bahan yang akan didiktekan kepada siswanya. Siswa menulis apa yang diucapkan oleh guru. Misalnya, guru mengatakan, tulislah kata atau kalimat ini mama. Siswa mendengarkan dengan cermat kemudian menulis ini mama.
Yang keempat ada metode memperluas kalimat. Di sini guru mengucapkan kalimat sederhana. Siswa menirukan ucapan guru. Guru mengucapkan kata atau kelompok kata. Siswa menirukan ucapan guru. Selanjutnya, siswa disuruh menghubungkan ucapan yang pertama dan kedua sekaligus sehingga menjadi kalimat yang panjang. Misalnya, guru mengatakan kakak belajar, menirukan kakak belajar atau memerintahkan menyambung kalimat. Sehingga siswa menjawab kakak belajar di kamar belajar. Yang kelima ada metode bisik berantai. Di sini guru membisikkan kalimat kepada seseorang siswa. Siswa tersebut membisikkan kalimat tersebut kepada siswa kedua, seterusnya sampai anak terakhir. Guru memeriksa apakah kalimat pesan tersebut sampai kepada siswa terakhir dengan benar. Metode menjawab pertanyaan. Siswa-siswa yang merasa malu untuk membicarakan atau bercerita dapat dibimbing dengan pertanyaan guru, sehingga siswa bersangkutan menjawab pertanyaan guru. Pertanyaan yang diajukan dapat berupa berbagai jenis pertanyaan sesuai dengan tema yang diajarkan. Misalnya, untuk memperkenalkan diri siswa, guru dapat mengajukan sejumlah pertanyaan kepada siswa mengenai nama orang tua, jumlah umur, jumlah keluarga, dan sebagainya. Selanjutnya ada metode identifikasi tema atau kalimat topik ataupun kata kunci. Di sini metode identifikasi tema, kalimat topik, dan kata kunci ini pada prinsipnya sama. Perbedaannya terletak pada metode yang harus diidentifikasi. Identifikasi tema untuk sebuah wacana ataupun cerita. Siswa disuruh menerka tema ataupun topik ataupun judulnya. Kalimat topik untuk semua paragraf, sedangkan kata kunci untuk sebuah kalimat. Apabila hal ini belum dapat dilaksanakan, guru dapat melatih siswa dengan cara memberikan pertanyaan yang memancing ke arah pengidentifikasian yang tepat. Hal ini juga baik untuk mengembangkan diskusi kelas ataupun kelompok, yang berarti pula memupuk kerjasama antara siswa. Kedelapan ada metode parafrase. Parafrase berarti alih bentuk dalam pembelajaran bahasa. Parafrase biasanya diwujudkan dalam bentuk pengalihan bentuk puisi ke prosa atau memprosakan sebuah puisi. Di sini guru mempersiapkan puisi sederhana yang sekiranya sesuai dengan karakteristik kelas yang dibelajarkan. Puisi tersebut dibicarakan kepada siswa dan siswa menyimak dengan seksama. Pembacaan puisi tersebut hendaknya dengan jeda yang jelas dan intonasi yang tepat. Setelah selesai, siswa disuruh bercerita isi puisi dengan bahasanya sendiri dalam bentuk prosa. Yang terakhir ada metode merangkum. Di sini merangkum berarti menyingkat atau meringkas dari bahan yang telah disimak. Dengan kata lain, menyimpulkan bahan simakan secara singkat dan kata-katanya sendiri. Siswa mencari intisari bahan yang disimaknya. Bahan yang disimak sebaiknya wacana yang pendek dan sederhana sesuai dengan tingkat kematangan anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.